sifat alami, sifat original dari Sri Krishna sendiri. Original nature of Krishna. He is Radha. Jadi sifat sejati dari Sri Krishna adalah Sri Radha Madhava, Sri Radha dan Sri Krishna sendiri. Radha and Kunja Bihar always enjoying the company of the gopis within the bushes of Vrindavan forest. Dan beliau senantiasa menikmati bersama dengan para gopi di hutan-hutan Vrindavan. Radha Madhava Kunja Bihar. So he is not only lover of Radharani, but Brajajanabali. Jadi beliau tidak hanya merupakan kekasih dari Sri Mati Radharani, tapi beliau mencintai Brajajana Vallabha, seluruh penduduk Braja. Residents of Vrindavan, they love Krishna. They do not know anything else. Jadi seluruh penduduk dari Vrindavan, mereka semuanya mencintai Sri Krishna. Dan mereka tidak mengenal hal yang lain lagi, tidak mencintai hal yang lain lagi selain Sri Krishna. They do not know whether Krishna is God or not. Neither they are very much harassed that I shall love Krishna, he is God. Mereka tidaklah menyadari atau tidaklah benar-benar peduli apakah Sri Krishna adalah Tuhan ataupun bukan. Ataupun mereka tidaklah mempedulikan, tidaklah mencintai Sri Krishna karena beliau adalah Tuhan sendiri. He may be God or he may be whatever he is. It doesn't matter, but we love Krishna. Jadi apapun yang terjadi, entah apapun itu, entah bagaimanapun keberadaan beliau, kami tetap mencintai Sri Krishna. There is all unalloyed love. If Krishna is God, then I shall love him. This is conditional love. Jadi jika seseorang hanya mencintai Tuhan karena hanya mencintai Sri Krishna karena beliau adalah Tuhan, maka cinta yang dimilikinya adalah cinta yang bersyarat. This is not pure love. Itu bukanlah cinta yang murni, cinta yang sejati. Now maybe God or whatever it may be, but by his wonderful acts, the Brajavasis are thinking of Krishna is a very wonderful child, maybe some demigod. Jadi meskipun Krishna adalah Tuhan sendiri, tapi para penduduk dari Braja, para Brajavasi tidaklah benar-benar peduli apakah Sri Krishna adalah Tuhan. Mereka hanya berpikir bahwa Sri Krishna adalah seseorang yang dilindungi oleh Tuhan karena beliau mendapatkan berbagai macam karunia sehingga beliau dilindungi. Maybe some demigod. Because people are generally under the impression that the demigods are all powerful. They are powerful within. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa Sri Krishna adalah salah satu di antara para dewa, karena para dewa adalah sosok yang sangat sakti dan memiliki berbagai kekuatan. These are God. But they do not know that Krishna is above all of them. Ishvara Parama Krishna. Namun mereka tidak menyadari bahwa Sri Krishna berada di atas dari segalanya. Beliau melampaui segalanya. Beliau adalah Iswara Parama Krishna. Sachidananda Vigraha, the highest demigod Brahma, he is giving his opinion. The supreme controller is Krishna. Jadi Dewa Brahma sendiri, dewa yang tertinggi, telah menyampaikan pendapatnya bahwa pengendali yang tertinggi adalah tidak lain adalah Sri Krishna sendiri. So as the residents of Vrindavan, they love Krishna without any condition. Para penduduk dari Vrindavan, para Brajavasi, mereka mencintai Sri Krishna tanpa adanya suatu syarat apapun. And Krishna also
also loves them. Brajajana Vallabha Girivaradha. Dan oleh karena itulah Krishna menerima cinta mereka dan membalas cinta mereka dengan penuh ketulusan. Raja Jana Vallabha. When the inhabitants of Vrindavan were in danger because they stopped Indra Jagga, and Indra became very angry, and he sent very great powerful cloud and rained over Vrindavan incessantly for 7 days. Jadi ketika para penduduk dari Vrindavan, mereka pada saat itu mendapatkan suatu masalah di mana mereka tidak memberikan persembahan kepada Dewa Indra, maka Indra menjadi begitu marah sehingga Indra mengirimkan hujan yang amat sangat lebat selama 7 hari. So, when the inhabitants became very much disturbed, Krishna, although he was only 7 years old boy, he saved them by lifting the Govardhan hill. Dan ketika para penduduk Vrindavan itu berada dalam ketakutan dan berada dalam masalah yang bahaya dan masalah yang besar karena hujan lebat yang dihasilkan oleh Dewa Indra, Sri Krishna yang masih berumur 7 tahun telah menyelamatkan mereka dari bahaya yang besar itu. So he taught Indra Deva, demigod, that to stop your disturbance is the business of my little finger. Jadi Sri Krishna mengajarkan kepada Dewa Indra bahwa masalah yang engkau kira adalah suatu masalah yang amat sangat besar itu bisa dihentikan dengan mudah hanya dengan jari kelingking saya. So he came down to his knees. This thing we find in Krishna book. So as Gopijana, his only business is how to protect Gopijana. Jadi dengan cara demikian Indra menyadari keadaannya dan berlutut di hadapan Sri Krishna. Jadi itulah rasa cinta yang sangat mendalam yang dimiliki oleh Sri Krishna kepada para penduduk dari Vrindavan atau Raja Jana Vallabha. The Krishna consciousness movement is how to become one of the Gopijana. Dan gerakan kesadaran Krishna ini mendidik kita atau membawa kita bagaimana suatu saat nanti untuk menjadi salah satu dari Gopijana. Then Krishna will save us from any danger, even by lifting a hill or mountain. Dan dengan cara demikian Sri Krishna akan dengan murah hati menyelamatkan seseorang, bahkan jika beliau harus mengangkat sebuah bukit ataupun sebuah gunung sekalipun. Krishna is so kind and so powerful. When Krishna lifted the hill, he did not practice some yoga system. Dan ketika Krishna berusaha untuk mengangkat bukit itu, beliau tidaklah melakukan latihan terlebih dahulu atau belajar sesuatu terlebih dahulu untuk bisa nantinya mengangkat bukit tersebut. That is God. Although he has Jadi itulah yang merupakan sifat alami dari Tuhan sendiri. a child, he was playing like a child, was dealing like a child. But when there was need, he was manifesting as God. Jadi meskipun beliau nampak seperti seorang anak kecil biasa dan bertindak seperti halnya seorang anak kecil biasa, namun ketika dibutuhkan, beliau akan menunjukkan kemahakuasaan beliau sebagai Tuhan sendiri. That is Krishna. That is Krishna. Jadi itulah Sri Krishna. Not that he has to go and practice some yoga system, then he becomes God. No. Jadi beliau bukanlah Tuhan di mana sebelumnya beliau harus berlatih suatu sistem yoga tertentu untuk bisa menjadi Tuhan. Not manufactured one. Jadi bukan Tuhan yang dibuat atau dijadikan Tuhan atau dilatih untuk menjadi Tuhan. Gopijana Vallabha Girivardhana. And as a child, as a beloved child of Jashoda Nanda, Krishna likes to be a child of a devotee. He
He wants to be chastised from his devotee father and mother. Dan Sri Krishna berikutnya dikenal sebagai Yasodanandana. Beliau adalah putra dari Ibu Yasoda, di mana Tuhan ingin untuk bergaul dengan para penyembahnya, ingin untuk dimarahi oleh para penyembahnya, ingin untuk bersama dengan para penyembahnya. One worships him. Nobody goes to chastise him. So you take pleasure when a devotee chastises you. Jadi Sri Krishna merasa bahagia, merasakan suatu kepuasan yang khusus ketika seorang penyembahnya memarahi Sri Krishna. That is Krishna's service. Jadi itulah pelayanan yang dilakukan oleh Sri Krishna. Dan beliau merasakan kebahagiaan dengan melakukan hal tersebut. Right. So the responsibility is taken by devotee. All right, I shall become your father and chastise. Jadi ada suatu kesempatan bagi para penyembah untuk nantinya jika memang menginginkan bisa menjadi orang tua dari Sri Krishna dan memarahi Sri Krishna. When Krishna wants to fight, one of his devotee becomes Hiranyakashipu and fights him. Dan ketika Sri Krishna ingin untuk bertempur, ingin untuk bertanding, maka salah seorang dari penyembahnya akan menjadi Hiranyakashipu dan menjadi lawan sepadan dari Sri Krishna. So, all activities of Krishna is with his devotees. Di dalam berbagai kegiatan, Sri Krishna akan melakukan kegiatan itu dengan para penyembahnya. He is, therefore, to become associate of Krishna, to develop Krishna consciousness. Yashodanandana, Brajajana Ranjan. His only business is how to satisfy, as Brajajana's business is how to satisfy Krishna. Jadi dengan cara demikian, segala macam kegiatan dilakukan oleh Sri Krishna dengan para penyembahnya, karena satu-satunya keinginan beliau adalah untuk memuaskan para penyembahnya, dan keinginan dari penyembahnya adalah untuk memuaskan Sri Krishna. Similarly, Krishna's business is how to satisfy Krishna. This is reciprocation of love. Jadi itu adalah suatu rasa cinta yang bertimbal balik, yang saling balas membalas antara Sri Krishna dengan para penyembahnya. Jamuna Tira Vanachan. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is wandering on the banks of Jamuna to please the gopis, the cowherd boys, the birds, beasts, calves. They are not ordinary birds, beasts, calves, all that. Dan Yamuna Tira Vanachari, artinya Sri Krishna, beliau melakukan kegiatan di tepi dari sungai Yamuna, di mana di sana ada burung-burung, ada kemudian berbagai macam hewan yang menemani Sri Krishna. They are on the top of self-realization. Dan hewan-hewan yang berada di sana bukanlah hewan-hewan biasa, namun adalah roh yang telah insan makan diri dalam kedudukan yang tertinggi. After many, many lives, they got that position. Jadi Play with Krishna. setelah jutaan kelahiran demi kelahiran, sang roh itu mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain dengan Sri Krishna karena keinsyafan dirinya, karena kesuciannya. So, our Krishna consciousness movement is so nice that everyone can go to Krishna Loka and become his associate as a friend or so many other things, as a servant. Dan kesadaran Krishna ini begitu mulia karena setiap orang bisa melayani Sri Krishna dan pergi ke Krishna Loka untuk bisa melayani Sri Krishna, baik itu sebagai seorang kawan, sebagai seorang kekasih, dan lain sebagainya. As mother, and Krishna is agreeable to any one of these propositions. Dan berbagai kedudukan lainnya, baik itu sebagai seorang orang tua, dan Sri Krishna menerima, Sri Krishna benar-benar mencintai apa yang dilakukan oleh para penyembahnya tersebut. Siapa yang ingin pulang kembali kepada Sri Krishna?
Tapi dengan angkat tangan saja tidaklah cukup. Untuk bisa pulang kembali kepada Sri Krishna, kita harus memenuhi kualifikasi tersebut, seperti halnya yang diuraikan oleh Srila Prabhupada. These things are described very nicely in our teaching song, Lord Chaitanya. So, Krishna does not go, even stay from Vrindavan. Dan uraian bagaimana seseorang bisa kembali kepada Sri Krishna dijelaskan dengan sangat baik dalam ajaran dari Sri Chaitanya. Karena Sri Krishna sebenarnya tidaklah pernah meninggalkan Sri Vrindavan. The original Krishna is Vrindavan. That is described in the Brahma Samhita. Jadi beliau yang asli, beliau yang sebenarnya, atau beliau yang merupakan Sri Krishna sendiri, beliau senantiasa akan berada di Vrindavan Dham, sebagaimana diuraikan di dalam Sri Brahma Samhita. Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sri Bhava Govindam Adipurusam. Brahma is accepting the Supreme Personality of Govinda, Krishna in Vrindavan. Jadi di sana Brahmaji sendiri mengutarakan bahwa beliau mengakui, beliau menerima Sri Krishna sebagai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, di mana Krishna yang sebenarnya beliau tertinggal atau berada di Sri Vrindavan Dham. He is engaged in playing flute. Aravinda Dalayataksam Varahamatam Samasitam Vidasandramam Kannatva Koti Kamaniya Visesa Sogam Govindam Adipurusam Tamam. So take advantage of these books, this knowledge, this prasadam, this chanting, be happy and go to Krishna. Jadi Sri Krishna beliau berada di Vrindavan dan beliau senantiasa memainkan seruling beliau. Oleh karena itu kita hendaknya berusaha untuk memanfaatkan pengetahuan ini, memanfaatkan pengucapan nama suci ini, memanfaatkan pelayanan kepada Sri Prasadam, melayani Prasadam, dan pada akhirnya kembali pulang kepada Sri Krishna.